Peredaran rokok ilegal di Indonesia telah menimbulkan kerugian penerimaan negara dan berdampak pada perusahaan pabrik rokok resmi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena adanya permintaan yang tinggi dari masyarakat menengah ke bawah sehingga peredaran rokok terus terjadi. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas pokok di bidang pengawasan dan fungsi community protector sekaligus optimalisasi penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, Bea Cukai melaksanakan berbagai kegiatan baik melalui tindakan preventif maupun sosialisasi di berbagai daerah untuk menekan peredaran rokok ilegal. Dan salah satu upaya yang masif dilaksanakan Bea Cukai dalam menekan peredaran rokok ilegal ialah melalui kegiatan sosialisasi. Hal ini bertujuan agar seluruh elemen masyarakat dan pemangku kekuasaan teredukasi dan memiliki pemahaman mengenai aturan-aturan tentang cukai tembakau, dalam hal ini adalah produk rokok. Seperti diketahui, ketentuan cukai memiliki peran penting dalam pengaturan dan pengendalian berbagai jenis barang yang masuk dan beredar di wilayah Indonesia. Untuk itu, pemahaman yang baik mengenai ketentuan ini sangat diperlukan, terutama bagi para pelaku usaha dan masyarakat yang terlibat dalam sektor industri ini. Masih maraknya peredaran rokok ilegal disikapi pemerintah Kabupaten Grobogan dengan serius. Dan dalam upaya meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan cukai, Bea Cukai Semarang bersama Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Grobogan mengadakan sosialisasi bertajuk Gempur Rokok Ilegal yang dilakukan di Ballroom Hotel Grandmaster Kriyat Purwodadi pada Selasa 26 September 2023. وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد. Kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap ketentuan cukai. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat khususnya para pelaku usaha dapat beroperasi secara legal dan mendukung pembangunan ekonomi daerah.
Sebagai informasi dan patut untuk diketahui bahwa rokok ilegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia, baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Ciri-ciri rokok ilegal antara lain tidak dilekati dengan pita cukai atau rokok polos, dilekati dengan pita cukai palsu, dilekati dengan pita cukai bekas, dan atau dilekati dengan pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut turut hadir sebagai narasumber diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Anang Armonanto, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Kabupaten Grobogan Agus Budi Karyanto, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Grobogan Heru Dwi Cahyono, Kantor KPPBC TMPA Semarang yang diwakili oleh Iqbal Mutakin dan Aditya Irfan, Satpol PP Kabupaten Grobogan Ruswandi, serta dihadiri segenap tamu undangan yang mayoritas adalah aparat penegak hukum TNI dan Polri, OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Grobogan, serta anggota Forkopimda se-Kabupaten Grobogan. Dalam sebutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Anang Armonanto mengatakan maksud dan tujuan digelarnya sosialisasi gerakan ini adalah guna menyamakan persepsi dan menyatukan gerak langkah dalam pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kabupaten Grobogan. Karena hasil tembakau di mana rokok adalah merupakan salah satu barang yang dikenakan cukai oleh pemerintah, maka cukai hasil tembakau inilah yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar dan turut berkontribusi dalam pembangunan. Maksud dan tujuan penyelenggaraan acara sosialisasi gembur rokok ilegal di Kabupaten Grobogan ini dimaksudkan guna menyamakan persepsi dan menyatukan gerak langkah dalam pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kabupaten Grobogan. Sehingga dengan adanya acara ini diharapkan sinergitas, koordinasi dan kerjasama antara seluruh pemangku kepentingan tercipta dan terbina dalam bersama-sama meningkatkan pemahaman tentang pentingnya penegakan hukum dalam meningkatkan pendapatan negara dari cukai hasil tembakau melalui gerakan pemberantasan barang kena cukai ilegal di Kabupaten Grobogan. Peserta sosialisasi gembur rokok ilegal pada kesempatan siang hari ini dihadiri oleh 1. OPD serta instansi terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Grobogan, serta 2. Forkopimda dari Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, serta Kasih Trandik Kecamatan se-Kabupaten Grobogan. Adapun jumlah keseluruhan peserta kurang lebih sebanyak 100 orang. Materi dan sosialisasi. Acara pada pagi hari ini akan dipaparkan 2 materi paparan yang akan dibawakan dengan tema 1. Sinergitas KPPBC atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai di Madya Pabean Semarang dan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal yang akan dibawakan oleh Bapak Iqbal Mutakin SH dari Kantor Bea Cukai Pabean Semarang. Yang kedua, peran dan upaya Satpol PP dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Grobogan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para staf ahli, asisten, narasumber, Bapak Ibu semuanya beserta sosialisasi yang saya hormati, mengawali sambutan hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita semua diberikan nikmat sehat sehingga dapat hadir mengikuti acara pada siang hari ini. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga sehat terus sehingga kita bisa. Hadirin yang saya hormati, cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu seperti konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, serta pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Hasil tembakau, di mana rokok adalah merupakan salah satu produknya, merupakan salah satu barang yang dikenakan cukai oleh pemerintah. Cukai hasil tembakau inilah yang menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang cukup besar dan berkontribusi dalam pembangunan. Di tahun 2022, penerimaan cukai dari hasil tembakau mencapai lebih dari 200 triliun rupiah atau sekitar 10% dari total APBN Kabupaten Grobogan, yang kemudian alokasinya dikelola oleh pemerintah melalui dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT tahun 2022. Dan Kabupaten Grobogan memperoleh alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar 19,6 miliar yang mencakup di 19 kecamatan di Kabupaten Grobogan. Tahun 2022, penerimaan cukai dari hasil tembakau ini mencapai lebih dari 200 triliun rupiah atau sekitar 10% dari total APBN kita. Bapak Ibu, kalau di Kabupaten Grobogan tahun 2022, karena cukai ini adalah merupakan penerimaan negara, untuk kabupaten dan kota itu mendapatkan yang namanya bagi hasil atau yang lebih kita kenal dengan bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT. Tahun 2022, Kabupaten Grobogan memperoleh alokasi DPHCHT itu sebesar 19,6 miliar. Nggak sedikit. Terima kasih bagi para perokok. Gerakan Gembur Rokok Ilegal merupakan tindak lanjut dari amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK07/2020 tentang pembinaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DPHCHT, yang mengatur secara rinci program dan kegiatan yang dapat dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam pengendalian rokok ilegal. Jika masih banyak beredar rokok ilegal, masih memakai cukai palsu, maka penerimaan negara yang dihasilkan dari cukai tentunya akan menurun. Hal ini tentu saja akan berimbas dengan besarnya dana transfer yang kita terima. Oleh karena itu, pemerintah secara khusus memberikan perhatian dalam meningkatkan penerimaan cukai dari hasil tembakau ini, salah satunya melalui gerakan Gembur Rokok Ilegal. Melalui gerakan ini diharapkan terjadi peningkatan pendapatan negara dari hasil cukai rokok serta meminimalisir potensi kerugian negara yang lebih besar. Tahun 2023 ini diperkirakan potensi kerugian akibat peredaran rokok ilegal mencapai 40 triliun rupiah. Diperkirakan ada pendapatan negara yang hilang
hal ini 40 triliun. Sebagai salah satu daerah penghasil cukai dan penghasil tembakau, Kabupaten Grobogan menerima dana tersebut yang penggunaannya diatur secara spesifik dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat yang telah dibiayai oleh dana cukai ini. Di antaranya adalah bantuan langsung tunai BLT kepada petani dan buruh pabrik rokok, bantuan sarana prasarana bagi para petani tembakau, pelatihan kerja bagi para pencari kerja, serta penyedia fasilitas kesehatan di puskesmas dan rumah sakit. Pemberantasan rokok ilegal menjadi komitmen bersama antara Bea Cukai dan pemerintah daerah setempat dalam mengamankan kebijakan cukai secara optimal untuk mencegah tergerusnya penerimaan negara di sektor tersebut. Dalam kesempatannya, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Agus Budi Karyanto menambahkan, Bea Cukai dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab saling mendukung dalam hal optimalisasi penerimaan keuangan negara di bidang cukai maupun konsekuensi dari hal tersebut. Maka dari itu, sosialisasi ini lebih difokuskan bagi para peserta yang sebagian besar adalah aparat penegak hukum seperti Satpol PP, anggota Polri dan TNI, serta segenap aparatur sipil di wilayah Kabupaten Grobogan. Dengan adanya acara ini diharapkan dapat menjadi pintu gerbang dalam membangun komunikasi dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif ke depannya, terutama dalam memberantas maraknya rokok ilegal yang beredar di masyarakat. Terima kasih kami sampaikan kepada Bea Cukai, kantor wilayah Semarang, yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini untuk menyampaikan terkait dengan berbagai hal terkait gempur rokok ilegal, sehingga kami selaku Sekretariat DPCAT Kabupaten Grobogan bersama dengan OPD-OPD pengampu dana bagi hasil cukai hasil tembakau akan terus berkomitmen untuk melanjutkan apa yang kita lakukan selama ini, dan harapan kami bahwa Kabupaten Grobogan akan semakin menurun kasus atau jumlah rokok ilegal yang beredar di Kabupaten Grobogan, sehingga target dari dana BGSL ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh pemerintah pusat, bahwa kita semakin menurun dan ke depan cukai dapat semakin meningkat dan cukai semakin meningkat dengan hasil yang optimal. Terima kasih. Dan narasumber berikutnya yakni dari Bea Cukai Semarang. Bea Cukai Semarang diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber terkait ketentuan cukai. Iqbal Mutakin selaku narasumber memberikan edukasi mengenai dasar peraturan barang kena cukai, ciri rokok ilegal, dan cara pengecekan keaslian pita cukai. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada segenap hadirin sekalian, Bapak Camat yang dihormati, dan Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, Bapak Ibu Kasih Terantip Kabupaten Grobogan, dan Bapak Ibu perwakilan OPD terkait Kabupaten Grobogan. Pada pagi hari ini kita akan lanjutkan acara sosialisasi gempur rokok ilegal tahun 2023. Telah ada di hadapan Bapak Ibu sekalian
narasumber dari Bea Cukai, yaitu Bapak Iqbal Mutakin, SH dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai, tipe Madya, Semarang. Jadi Bapak sekalian, langsung saja pada kesempatan pagi hari ini kita berikan kesempatan pada narasumber yang pertama, yaitu dari Kantor Bea Cukai Semarang, Bapak Iqbal Mutakin, SH, untuk menyampaikan paparannya. Silakan Iqbal. Nah ini Pak, yang menjadi dasar hukum kami di Bea Cukai terkait dengan tusi kami di bidang cukai. Karena Bea Cukai itu kami memiliki tusi di dua bidang Pak, di Bea dan di cukai. Bea itu terkait pungutan negara atas barang yang masuk dan keluar dari wilayah negara Republik Indonesia. Kalau dia keluar kita sebutnya bea keluar, kalau dia masuk kita sebutnya bea masuk atas impor. Nah, kenapa dikenakan bea masuk? Bea masuk itu tujuannya untuk melindungi produksi dalam negeri. Kalau dia dikenakan bea keluar, itu biasanya dikenakan atas barang-barang yang merupakan komoditas bahan baku, Pak. Jadi itu kita kenakan bea keluar untuk melindungi pasokan bahan baku dalam negeri. Itu kenapa kita kenakan bea masuk dan bea keluar. Nah, untuk kali ini yang saya akan sosialisasikan adalah ketentuan terkait di bidang cukai. Ini dasar hukum kami melaksanakan tusi ini. Yang pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 95. Ini sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai. Di aturan terbaru sudah diharmonisasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, kemudian kalau ini yang terbaru Pak, Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE 07 BC 2022. Nah, ini pedoman penyelesaian atas pelanggaran meletakkan bea cukai pada BKC yang tidak sesuai. Jadi ini adalah bagaimana kami di Bea Cukai melakukan penyelesaian perkara atas pelanggaran di bidang cukai. Untuk mengetahui pita cukai yang asli apabila dikenakan sinar UV, gambar fauna endemik, lambang negara Garuda Pancasila dan sebagian gambar lainnya akan berpendar. Dalam kesempatannya, Iqbal menghimbau bagi para peserta yang hadir mungkin karena ketidaktahuan dari aturan terkait pelanggaran cukai untuk lebih berhati-hati dan selektif untuk tidak membeli, menjual, bahkan mengedarkan rokok ilegal. Adapun ciri rokok ilegal tersebut ada 4, yakni rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan dilekati pita cukai yang berbeda peruntukannya. Nah, untuk rokok yang ilegal, ciri-cirinya ada 5 Bapak Ibu. Pasti sudah pada tahu sebenarnya. Nah, yang pertama rokoknya polos atau tanpa pita cukai. Nah, yang kedua rokok dengan pita cukai palsu. Nah, kemudian ada rokok dengan pita cukai bekas. Ini ada pita cukainya, tapi pita cukai yang digunakan pita cukai bekas. Ciri-ciri rokok ilegal yang keempat, rokoknya ada pita cukainya asli, tapi salah peruntukannya. Dan apabila menemui oknum yang menawarkan rokok dengan harga murah, kemudian di kemasan tidak ada pita cukai, dan memiliki indikasi mencurigakan agar jangan pernah diterima dan diperjualbelikan.
Apabila menemui ciri-ciri tersebut, diharapkan masyarakat berperan aktif dan tidak ragu untuk melaporkan ke aparat penegak hukum apabila melihat atau mengetahui adanya indikasi pelanggaran di bidang cukai. Melalui sosialisasi bertajuk Ayo Gempur Rokok Ilegal, diharapkan dapat semakin menarik partisipasi masyarakat di Kabupaten Grobogan untuk selalu waspada dan ikut serta mengawasi serta melaporkan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Grobogan. Acara sosialisasi masih akan berlanjut pada sesi kedua dengan menghadirkan narasumber dari Satpol PP Kabupaten Grobogan yang akan menjelaskan tentang peran Satpol PP dalam menjalankan tugasnya di lapangan dalam memberantas rokok ilegal. Sampai jumpa di liputan khusus Semarang TV berikutnya.